Shalom, perkenalkan, nama saya Agustina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 UKIN Ambon. Saya merupakan guru agama Kristen di SMA Negeri 1 Mimika, Papua. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 dengan materi bertumbuh menjadi dewasa. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena perkenanannya hingga kita masih dimungkinkan untuk boleh hadir di saat ini. Di pagi ini kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita nafas hidup. Kita dimampukan berdatang di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semata-mata karena cinta kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan buat kita sekalian. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Pagi ini kita akan masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Tuhan. Berarti kalian dari rumah sudah sarapan, sudah mempersiapkan semua keperluan untuk belajar hari ini, ya kan? Ya. Ya, kita akan masuk dan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah merasakan dalam kehidupan kamu itu, apakah kamu merasakan kamu akan semakin bertambah besar, ataukah tubuh kamu biasa-biasa saja? Besar. Atau besar? Iya. Waktu kamu di SMP, apakah kamu ada rasakan satu hal yang berubah ketika kamu di SMA sekarang? Ada? Seperti apa itu, Wendy? Perubahan? Perubahan sikap. Waktu SMP itu gimana? Ada SMP itu? Mas malu-malu gitu? Mas malu-malu? Sekarang sudah tidak malu-malu lagi? Lumayan? Oh, lumayan. Ya, ada lagi? Dari yang perempuan tadi sekarang, ada perubahan tidak yang kamu alami ketika kamu di SMP dan sekarang sudah di SMA kelas 10? Ada tidak? Ya. Perubahan secara fisik. Perubahan? Fisik. Oh, sudah ada perubahan secara fisik. Bisa dikasih contoh? Cewek kan biasa sudah dapat Ya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita di hari ini tentang bertumbuh menjadi dewasa, untuk minta kesediaan kita untuk pimpin kita dulu di dalam doa. Tadi satu ujian, yang satu ujian. Kita mulai awal pembelajaran yang satu lagu itu kita lakukan. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ada tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan dalam satu kasih, bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Berubahlah kerajaan Allah. Ya, kita akan masuk dalam pembelajaran kita di pagi ini. Kita akan belajar tentang bertumbuh menjadi dewasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu harap semua alat tulisnya disiapkan, Alkitabnya disiapkan. Sudah siap semua? Ibu akan cek kehadiran kita. Apakah ada teman yang sakit atau izin atau lupa ke kelas? Ada yang sakit?
Siapa lagi? Itu saja. Kita akan masuk pada materi kita di hari ini. Bab 1 kita akan belajar tentang bertumbuh menjadi dewasa. Harap kalian bisa memperhatikan apa yang ibu tampilkan di depan, supaya ketika nanti kalian ibu sudah tampilkan semua, kamu bisa membaca pelajaran itu. Terus nanti kita akan diskusi kelompok supaya kamu bisa mengerti. Jadi topik kita hari ini yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Apa maksudnya bertumbuh menjadi dewasa? Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bertumbuh menjadi dewasa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rempi? Silakan Rempi. Berubah dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, dari sikap sama perilaku maupun fisik yang jasmani. Ya, ada lagi yang lain? Jadi bertumbuh secara dewasa itu adalah ketika seseorang mengalami perubahan fisik dan perubahan emosional. Nah, perubahan fisik itu mungkin yang perubahan pada mata, dan perubahan emosional ketika dia sudah bisa mengatur emosinya dan menjadi lebih stabil. Sekian dari saya, maaf tidak ada. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, thank you. Silakan. Silakan thank you. Tidak ada? Ya, kamu berdua? Silakan. Ada lo atau siapa berdua? Ya, silakan. Baik, menurut saya bertumbuh secara dewasa itu menurut saya ini dia tuh lebih berpikir secara secara objektif dan lebih teratur, lebih bersih dan berpikir bahkan masa depannya itu bagaimana karena dia berpikir secara dewasa. Jadi dia sudah bisa memikirkan masa depannya itu seperti apa. Sudah dari sekarang sudah ada perencanaan gitu. Kira-kira nanti masa depan saya seperti apa? Gitu kan? Iya, terima kasih. Terima kasih tadi sudah menjawab dengan benar. Semua jawaban yang ada itu benar adanya ya. Seseorang itu dalam pertumbuhannya pasti mengalami beberapa aspek perkembangan. Ada 6 aspek itu menurut psikologi perkembangan. Yang pertama itu adalah aspek fisik atau jasmani. Aspek fisik atau jasmani. Ya, aspek fisik atau jasmani. Ketika seseorang mengalami satu perubahan dalam hidupnya, ya kan? Dari yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman, itu sudah sangat jelas buat kita semua. Ketika kita mengalami perubahan yang kita alami, perubahan fisik, tinggi badan, berat badan, itu kan perubahan fisik, ya kan? Terus juga di samping itu ada perkembangan yang seiring berjalannya waktu tentang seksual. Jadi kita harus mempergunakan itu dengan baik karena kita ini sudah bertumbuh menjadi semakin dewasa, itu fisik. Dan yang kedua, aspek intelektual. Aspek intelektual atau berpikir. Bagaimana kita mempunyai akal budi, kita sudah bisa mengembangkan hal-hal yang bagaimana supaya kita bisa sudah menggunakan akal budi kita untuk berpikir lebih maju lagi dari sebelumnya. Untuk aspek intelektual sudah mempunyai pemikiran yang matang. Ya, dan yang berikutnya adalah aspek emosi. Ada yang bisa menjawab yang maksudnya aspek emosi itu yang seperti apa? Emosi itu apa? Aspek emosi. Perasaan. Nah, perasaan yang seperti apa? Kecewa. Iya, coba satu orang menjawab. Medika, silakan Medika. Contohnya perasaan. Jadi perasaan itu terdiri dari atas perasaan ketika sedang bahagia, sedang senang, sedih, merasa kecewa ataupun marah terhadap seseorang. Itu yang disebut dengan emosi. Ya, jadi emosi itu bukan hanya marah-marah saja, tetapi semua perasaan itu ada di dalamnya. Jadi bagaimana kita menempatkan? Jangan sampai kita marah-marah salah-salah yang orang kita marah-marah, ya kan? Jadi harus tepat sasaran, ya kan? Ketika kita meluapkan emosi kita atau perasaan kita harus melihat waktu, dipasanin waktu yang bertepatan dengan sasaran yang tepat, ya kan? Nah, hal berikutnya atau hal yang keempat adalah bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan aspek sosial. Itu seperti apa? Mampu bersosialisasi. Ketika kamu ada bersama-sama dengan teman kamu itu apakah itu disebut aspek sosial? Diskusi, berinteraksi dengan sesama. Ada interaksi. Nah, bagaimana dia mampu menempatkan diri dia berinteraksi dengan siapa, ya kan? Menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus melihat sasaran kita. Apakah kita berinteraksi dengan teman sebaya kita, ataukah dengan orang tua, ataukah dengan guru, ataukah dengan adik-adik, ataukah dengan siapapun yang kita jumpai, kita harus bisa membawa diri. Bagaimana kita harus berinteraksi sesuai dengan apa sasaran yang kita
kita tuju. Jangan sampai kita bicara seperti anak kecil, padahal yang kita kembali bicara ini adalah orang tua, ya kan? Nah, masalah aspek sosial. Kalau kita lihat contoh aspek sosial, ada yang bisa jawab apa itu yang dimaksud dengan aspek sosial? Mungkin dengan kemampuan Ayah, Veronica silakan. mungkin dengan kemampuan Bisa seseorang lebih, itu Silakan, Veronica. Oke, jadi mungkin kurang lebihnya aspek sosial itu kemampuan seseorang yang kemampuan dia itu bisa berinteraksi dengan sesama di lingkungannya, mampu bersosialisasi dan menempatkan diri. Mampu bersosialisasi dan menempatkan diri di mana dia ada. Iya, silakan dulu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, ada buku. Jadi contohnya itu seperti yang Rebecca katakan, dikatakan bahwa aspek sosial itu dia bisa menyebarkan diri. Jadi contohnya saat kita berbicara dengan orang yang tua, kita tahu kita harus berbicara dengan sopan, tapi saat kita berbicara dengan teman, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih informal begitu, yang lebih santai. Terima kasih. Adik, aspek sosial, ya kan? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kalau Ibu kasih contoh di Alkitab itu kita bisa baca tentang istri Lot, ya kan? Itu termasuk dalam aspek sosial, di mana pada waktu itu sudah dikatakan bahwa tidak boleh menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot, apa yang dia lakukan? Dia menoleh ke belakang terus. Berarti dia tidak mencermati apa yang disampaikan, sehingga dia melakukan pelanggaran prinsip. Yang kelima adalah aspek moral. Ada yang bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan aspek moral? Moral itu kalian sudah biasa dengar kan dari SD SMP moral. Tentang moral itu berarti berbicara tentang apa? Ya, silakan siapa nih? Mana? Novela, silakan Novela. Oke. Jadi menurut saya aspek moral itu adalah seseorang yang tahu apa yang baik dan buruk. Jadi dia bisa melakukan yang baik dan menghindari keburukan. Jadi dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau tambahkan jawaban dari teman tadi? Ya, Steve, silakan. Ya baik, menurut saya aspek moral yaitu di mana seseorang mengetahui tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan dia sudah tahu juga apa yang harus dia hindari. Jadi dia sudah tahu apa yang hal yang baik dan hal yang buruk. Ya, terima kasih. Ayah, ya oke. Selanjutnya yang keenam adalah aspek spiritual. Ibu yakin pasti kalian tahu semuanya apa itu aspek spiritual. Silakan. Jadi aspek spiritual adalah menguasai diri kita dengan Tuhan. Ya, ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan ya, Adira. Jadi menurut saya menambahkan sedikit jawaban dari teman di belakang. Aspek spiritual itu dalam hal kedewasaan diri itu lebih kepada bagaimana kita memahami hubungan kita dengan Allah, lebih meningkatkan keintiman hubungan kita dengan Allah supaya terjalin lebih dekat begitu. Ya, terima kasih. Aspek spiritual itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Berarti kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya hubungan kita itu tetap harmonis, tetap baik? Karena kalau kita menyadari bahwa kita ini sudah jatuh dalam dosa, bagaimana kita supaya bisa memperbaiki hubungan kita? Yang tadi Yesus Kristus dalam mati kayu salib menebus dosa kita, ya kan? Bagaimana supaya hubungan kita itu bisa menjadi semakin akrab? Ini kita tadi kita akan berdiskusi, Ibu akan bagi beberapa kelompok. Kalian bisa menjawab bersama-sama dengan kelompoknya dan nanti dipresentasikan. Ya, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Oke baik, perkenalkan. Di depan. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rebecca Silva, saya mewakili kelompok 1. Terima kasih untuk yang diberikan. Jadi saya akan menjawab hasil diskusi kami. Soal yang pertama, aspek apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang? Kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ida Rosure, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia di depan, yaitu apakah hubungan antara perkembangan aspek yang dimaksud dengan kedewasaan iman. Jadi setelah kami berdiskusi bersama dan kami menyatukan pikiran kami menjawab bahwa 6 aspek tersebut secara tak langsung sejalan dengan pertumbuhan manusia menuju kedewasaan iman. Sekarang kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Di sini saya sebagai perwakilan pembicara atau pemberi pemaparan jawaban, yakni pertanyaan nomor 3, apa saja usaha yang dilakukan untuk dapat hidup menjadi dewasa dalam iman? Yang pertama, usaha dalam meningkatkan keratan hubungan dengan Tuhan. Jadi kita Kesimpulan daripada pembelajaran kita di hari ini yaitu dalam perkembangan manusia itu akan mengalami 6 aspek tadi. Aspek yang pertama apa? Aspek spiritual. Nah,
pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup pelajaran kita di hari ini, untuk mengakhiri pertemuan kita pagi ini, sebelum kita kembali ke kelas masing-masing, kalau tadi kita membuka pelajaran itu dengan berdoa, berarti kita menutup juga dengan berdoa. Ya, itu minta sediaan Wendy untuk memimpin kita di dalam doa. Mari semuanya kita berikan salam pada kita yang kita berdiri. Berterima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu Guru.